di Undang-Undang Kesehatan ini kita sudah merubah paradigma kesehatan kita di tanah air, Mbak Stefani. Dari yang dulunya itu kita akan mengobati orang sakit, di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini kita merubah bahwa kita harus menyehatkan orang agar dia tetap sehat dan jangan sampai dia gampang sakit. Kalau bukan kita yang datang ke sini untuk kemudian membawa berbagai macam program kesehatan, tenaga kerja kependudukan ke sini, siapa yang mau kemudian mendorong ini? Kalau kita datang berarti kan kita punya mitra kan ikut semua tuh, Kementerian Kesehatan ikut. Semua pada datang hadir, kemudian kita di situ kita bicara, dan kalau kita bicara di Kunjungan Reses itu Mbak Stefani, itu sama kayak kita bicara di Gedung DPR RI. Anda menyaksikan People's Choice bersama saya Stefani Patricia. Di sini kita akan berkenalan dengan para calon wakil rakyat kita, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu sosok yang kiprahnya tentunya sudah malang melintang ya di dunia perpolitikan tanah air dari wilayah timur Indonesia. Saya sudah bersama dengan Bang Melky Lakalena. Halo Bang Melky, apa kabar? Sehat Mas Stefani. Sehat ya Bang ya, dengan nama lengkap Emmanuel Melkiades Lakalena, betul ya Bang ya? Nah Bang Melky, saya mau tanya dulu nih, kapan terakhir ke Dapil? Ke Dapil 2 hari yang lalu. Berarti bolak-balik terus nih? Bolak-balik, hampir tiap hari itu, hampir tiap minggu, 2-3 kali sekali lah ke sana. Tapi lebih sibuk di Dapil, kegiatan kampanye, sosialisasi, atau sibuk di Komisi 9 Bang? Sampai hari ini saya belum sempat kampanye sebagai caleg ya. Jadi banyak itu turunnya itu ketemu masyarakat sebagai Komisi 9. Karena kebetulan kami punya program kemitraan dengan ada 7 mitra kami di Komisi 9, di mana sepanjang tahun itu kami punya program untuk membawa program kemitraan dengan kami punya mitra itu ke lapangan. Tahun ini saja saya hitung itu dari berbagai program dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BKKBN, dan Badan POM, ada 7 ini, itu saya hitung-hitung itu kemarin saya punya staff hitung itu 70.000 lebih orang yang saya ketemu sepanjang tahun ini. Jadi program itu kami buat kegiatan dialog di bawah atau ada beberapa kegiatan di lapangan itu yang ketemu dan kemudian menjadi bagian dari program kami dan mitra itu ada 70.000 lebih yang saya ketemu tahun ini saja. 70.000 orang yang ditemui ya Bang ya, itu kalau ngisi stadion GBK nyalamin satu orang satu tuh Bang Melky. Iya. Berarti kalau ke Dapil itu kan ini Bang Melky Dapilnya nanti tahun 2024 masih sama ya Bang ya? Masih Dapil yang sama, NTT 2. Memang ingin dipisahkan ya Bang, ke Dapil untuk kampanye dengan ke Dapil sebagai anggota Komisi 9? Saya lebih mau utamakan dulu sebagai anggota Komisi 9 karena program yang dengan mitra kami di pusat ini kan itu kan semacam haknya daerah yang harus saya bawa ke daerah. Jadi karena itu yang saya utamakan, jadi sampai terakhir saya turun terakhir itu saya program ini tanggal 16 Desember itu terakhir ya saya acara dengan PKKBN di Timur Tengah Selatan, acara penanganan stunting di situ. Baru pulang tuh saya suruh staff saya hitung tuh semua dari mulai semenjak bulan Januari sampai 16 Desember itu sudah berapa kegiatan dan berapa orang, setelah dihitung itu 70.148 orang. Jadi, wow, saya juga kaget juga. Berarti saya udah ketemu sepanjang tahun 70.148 orang yang kemudian bertemu, diskusi berbagai macam program dengan mitra-mitra saya tersebut, dan itu saja sudah membuat kami sudah bisa bertemu dan bisa bicara banyak hal dengan masyarakat di lapangan. Oke. Nah, sebagai informasi memang nih untuk pemirsa, Bang Melky ini adalah petahana yang saat ini berada di Komisi 9, menangani kesehatan dan ketenagakerjaan, ketenagakerjaan dan kependudukan. Ada tiga tema kami di situ. Dan Bang Melky kan latar belakang pendidikannya juga farmasi ya Bang? Betul, memang nyambung ya Bang ya ke Komisi 9 sekarang di kesehatan. Waktu itu memang Bang Melky yang memilih ingin di Komisi 9 atau gimana Bang? Jadi waktu terpilih itu saya menghadap Pak Airlangga pada saat awal-awal sebelum diputuskan di komisi berapa gitu. Saya bertemu beliau di rumah dinas waktu itu. Kemudian waktu diskusi sama Pak Airlangga tuh memikirkan gini, Pak Airlangga Hartarto, ketua umum saya. Mel, lu rencana mau di komisi berapa? Pak Airlangga memikirkan tuh saya di komisi 1, atau komisi 2, atau komisi 3. Ini kan tiga komisi yang memang sepanjang saya jadi politisi itu saya suka bersentuhan dengan isu-isu tersebut. Jadi waktu saya masih di DPP partai misalnya waktu itu, tema-tema ini kadang saya juga bicara di media atau advokasi isu tersebut di berbagai forum sebagai wakil dari DPP Partai Golkar waktu itu. Tapi pada saat terpilih saya mikir-mikir lagi, aduh kalau saya di tiga isu ini, komisi 1, 2, 3 ini, rasanya saya tidak bisa langsung bekerja di kesempatan pertama karena saya masih harus memulai lagi mengikuti irama di Senayan. Harus belajar dulu karena gitu ini kan periode pertama saya di DPR sebenarnya. Walaupun memang di DPR bukan barang baru karena saya dulu pernah membantu Ketua DPR RI,
pernah membantu ketua fraksi. Jadi pengalaman saya sebagai staf ahli di DPR RI sudah 2 kali, tapi sebagai DPR-nya baru kali ini. Jadi bukan hal baru karena sudah pernah jadi staf ahli di para pimpinan kami. Nah, tapi saya memilih di Komisi 9 karena menurut saya itu sesuai dengan pendidikan saya. Dan saya bersyukur sekali Mbak Stefani, karena justru ketika saya memilih di sini dan Pak Erlangga mendukung, dan malah saya bersyukur sekali dijadiin sebagai pimpinan Komisi 9. Jadi ini saya juga apresiasi betul Pak Erlangga Hartarto, karena kami yang muda-muda ini itu ditaruh sebagai pimpinan komisi di Partai Golkar, yang itu kan para seniornya kan banyak sekali tuh, yang sudah 4-5 periode, 6 periode kan banyak sekali, tapi dikasih kami yang muda-muda jadi pimpinan komisi, dan ternyata justru di Komisi 9 ini pada saat COVID justru kami banyak bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia dan bagi NTT, saya punya dapil. Ya. Iya, Bang Melki ini baru pertama kali dan langsung jadi wakil ketua. Betul. Ya Bang ya, Komisi 9. Itu kan memang Pak Erlangga yang kemudian mendorong, dan ketua fraksi saya Pak Karmus Sakir juga kemudian yang juga memberikan kepercayaan itu ya. Kepada kami. Baik, Bang Melki, kalau melihat kemudian kesehatan di Indonesia saat ini seperti apa sih Bang? Kalau kita lihat saat ini memang dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang baru selesai kita bereskan. Kebetulan undang-undang ini saya dipercaya sebagai ketua panja, jadi saya yang memimpin memimpin pembahasan undang-undang Omnibus Law Kesehatan ini dari semenjak dia diserahkan Komisi 9 sampai kemudian disahkan. Di Undang-Undang Kesehatan ini kita sudah merubah paradigma kesehatan kita di tanah air, Mbak Stefani. Dari yang dulunya itu kita akan mengobati orang sakit, di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini kita merubah bahwa kita harus menyehatkan orang agar dia tetap sehat dan jangan sampai dia gampang sakit. Itulah kemudian kenapa karena paradigma kesehatan tanah air itu menjadi promotif dan preventif. Nah, tapi selain kita juga paradigma berubah ke situ, tapi apabila juga orang-orang kita nih sakit, terutama di sakit yang itu memakan banyak korban jiwa di negeri ini, penyakit-penyakit katastrofik terutama, yang itu diabetes, kanker atau lebih tepatnya lagi itu kalau kita katakan itu KJSU, kanker, jantung, stroke dan uronefrologi. Kalau nanti mereka sakit juga itu mereka mendapatkan pengobatan terbaik yang dulu mungkin mereka harus pergi ke luar negeri. Jadi kita dorong betul agar SDM kesehatan dan alkes kita, obat-obatan kita itu betul-betul tersedia dan merata seluruh tanah air, dan plus juga kemudian itu kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, paradigma kesehatan berubah ini yang kemudian saat ini kita dorong bersama Kemenkes RI agar transformasi kesehatan tanah air ini bisa kita rubah. Dan ini yang sementara dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, kami mendukung penuh, dan melalui Undang-Undang Kesehatan ini nanti Kementerian Kesehatan akan menjadi semacam pimpinan dari seluruh pergerakan sektor kesehatan yang dilakukan oleh berbagai macam institusi, swasta maupun negeri maupun pusat maupun daerah. Nanti akan ada yang namanya RIBK gitulah, Rencana Induk Bidang Kesehatan, nanti yang kita akan membahas 5 tahun ke depan nanti itu kita akan menangani persoalan kesehatan apa, siapa terlibat, buat apa, bagaimana, dan berapa biaya itu akan kita hitung nanti di situ di RIBK yang kita nanti tahun depan. Nah, kalau bicara mengenai pemerataan kesehatan itu memang seringkali kita menganggap atau fokusnya di timur Indonesia ini yang perlu banyak perhatian ya. Di Dapil Abang sendiri bagaimana Bang, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medisnya sudah layak, sudah cukup? Ini memang menjadi problem di Indonesia bagian timur. Jadi sudah benar nih, saya lihat ini membangun Indonesia dari timur ya. Semenjak awal itu memang saya memposisikan diri di Komisi 9 itu sebagai wakil Indonesia Timur. Jadi dengan putra daerah ya Bang ya? Ya, saya satu NTT sendiri, dan kedua juga sampai ke Papua Mbak Stefani. Komisi 9 saya pikir ya, di DPR RI ini Komisi 9 mungkin satu-satunya, mungkin ya karena saya belum tahu, tapi saya kira mungkin Komisi 9 sendiri deh. Komisi 9 itu satu-satunya komisi di DPR RI yang sudah keliling 6 provinsi se-Papua ini. Jadi waktu itu saya bilang gini, teman-teman, saya ini dengan sadar pokoknya setiap kali kunjungan reses Komisi 9 itu selalu saya bikin tuh mutar-mutar provinsi Papua, kemudian Maluku Utara, kemudian dengan NTT. Saya fokus di daerah ini, NTT, Maluku Utara, Papua, dan kemudian menjadi 6 provinsi. Jadi kami keliling ke semua provinsi-provinsi di seluruh Papua ini, dan memang tidak banyak orang akan ke sana itu. Kami terakhir kemarin ke Wamena itu cuma 4 orang. Wamena itu adalah ibu kota dari Papua Pegunungan. Itu yang terakhir kami sentuh. Dan selalu saya bilang begini sama teman-teman. Kalau bukan kita yang datang ke sini untuk kemudian membawa berbagai macam program kesehatan, tenaga kerja kependudukan ke sini, siapa yang mau kemudian mendorong ini? Kalau kita datang kan berarti kan kita punya mitra kan ikut semua tuh, Kementerian Kesehatan ikut. Semua pada datang hadir, kemudian kita di situ kita bicara, dan kalau kita bicara di kunjungan reses itu Mbak Stefani, itu sama kayak kita bicara di gedung DPR RI. Yang kita putuskan di sana itu mengikat semua mitra. Kayak kita mesti bangun ini, itu kita putuskan nanti di lokasi kita reses. Dan karena kita banyak
seperti itu, ya saya tahu di Komisi 9 siapa-siapa yang memang nafasnya itu juga suka ngurus Indonesia Timur itu saya tahu siapa orang-orang gitu, dan tidak banyak gitu, tidak banyak. Kalau dari perbincangan kita dari tadi nih sepertinya Bang Melki lebih banyak fokusnya di Komisi 9 ya Bang ya. Terus Betul. kampanyenya kapan dong Bang? Nah karena begini, saya percaya bahwa kalau kita mengurus masyarakat dengan baik itu, kan kita kampanye bisa banyak cara ya. Misalnya pada saat itu masyarakat kan juga masyarakat misal tanya, Bang Melki atau Pak Melki maju nggak? Saya bilang saya nanti maju lagi. Okay. Jadi tidak harus saya kampanye resmi di situ, tapi nanti pada saat sela-sela acara kalau mereka tanya saya akan sampaikan. Dan menurut saya sih kampanye yang paling benar itu adalah dengan berbuat sih ya. Kalau kita kampanye itu dengan mau mengatakan saya mau maju lagi itu kan itu sih tentu itu baik, tapi kalau kita sudah buat sesuatu itu rasanya itu membuat masyarakat jauh akan lebih mengenang kita, dan kalau dia maju lagi saya akan dukung dia gitu. Dan karena kita juga bisa bantu dengan berbagai atribut yang lain, ya saya perkuat juga sekarang tim suksesnya saya perkuat betul. Mayoritas saya punya tim itu anak muda Mas Stefani, ribuan orang mereka. Itu setiap tingkat 2 yang saya punya dapil itu mereka ada ratusan orang, dan mereka terkonsolidasi baik itu semenjak waktu 2017 kan saya mau maju gubernur kan, kemudian tidak jadi maju, kemudian saya mundur, saya maju DPR RI akhirnya. Mereka itu masih terkonsolidasi baik, by name by address yang sering komunikasi sama kami, dan karena sering kami sapa dalam berbagai program kemitraan kami itu mereka sangat loyal dan komunikasi intens. Nah mereka ini kami menjadi suara saya di bawah gitu. Tanpa harus saya kampanye caleg pun juga karena mereka tahu saya kerja gitu, mereka turun ke bawah. Mereka gerak dengan atribut kampanye yang saya kasih ke mereka, mereka jalan ke lapangan, dan ya menurut saya itu kampanye yang paling, kalau buat petahana ya, kampanye yang paling benar itu adalah ketika kita kerja sekian tahun itu, ya itulah mereka bisa jual ke bawah, bisa ceritakan ke bawah. Jadi ketika bekerja dengan benar tanpa mempromosikan diri sendiri, Betul. warganya justru yang nanya ya, maju lagi nggak Bang, maju lagi nggak Pak tim gitu ya. kita juga gerak ke bawah itu lebih mudah. Oke. Tapi sebagai petahana, kemudian yang sekarang juga tadi sepertinya sudah sangat mengenal dapilnya begitu ya Bang, ya putra daerah juga, sebuah beban atau sebuah tantangan Bang kemudian. Mungkin dari partai kan pasti ada ekspektasi, ada target tertentu nih, Bang Melki harus dapat suara sekian misalnya di NTT di Dapil 2. Kalau 2019 lalu kan kami dapatnya 1 kursi ya, waktu itu ditargetkan 2, dapatnya 1. Nah tahun ini di dapil saya itu hampir semua yang maju dari 7 orang ini kan rata-rata itu semua jagoan semua lah. Dan saya memang membiarkan agar semua caleg dari dapil saya itu orang-orang yang memang membuat saya juga harus kerja lebih ekstra keras lagi. Karena mereka yang maju di dapil saya itu rata-rata orang-orang bagus-bagus semua. Baik yang anak mudanya maupun juga yang senior-seniornya gitu. Nah karena mereka itu rata-rata bagus, jadi tambah juga saya merasa bahwa kalau saya tidak kerja benar berarti kan mereka bisa lewatin saya nih. Nah saya kerja lebih ekstra keras lagi. Sehingga terkadang tuh istri saya kadang protes. Jadi itu saya kan baca tuh Jumat pagi itu atau Jumat dini hari itu saya udah turun ke dapil, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pagi saya pulang ke Jakarta biasanya langsung mimpin rapat atau ikut rapat di Senayan. Jadi saya tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jakarta, Jumat dini hari saya pasti ke dapil lagi. Istri ini di Jakarta apa di dapil? Istri di Jakarta. Istri di Jakarta. Di rumah dinas kami di Kalibata. Nah jadi kadang kalau istri biar mau bareng tuh kadang kita ke dapil bareng-bareng. Nah jadi kadang sama istri sama anak mereka ikut ke dapil sebentar. Tapi jarang sekali itu karena mereka tahu kalau saya ke dapil itu udah pasti dari mulai saya tiba sampai dengan malam itu udah pasti penuh aktivitas. Nah itu membuat mereka juga malas karena kok ini pergi bukan nanti bareng keluarga kan saya sama aja gitu ya, mau di Jakarta mau di dapil tetap nggak ketemu juga walaupun ikut. Ya. Artinya kalau weekdays di Komisi 9, weekend ke dapil. Pasti. Terus jadi quality time bersama keluarganya gimana Bang? Antara Senin ke Kamis itu. Senin Kamis itu yang kadang setelah selesai kerja gitu ya, walaupun hanya sedikit yang penting kualitasnya gitu ya Bang. Ya pokoknya yang penting dari zaman saya pacaran sama istri saya kan dia udah tahu saya punya pola. Dulu juga waktu kami pacaran zaman di Jogja juga itu pokoknya kami tidak bisa pacaran kayak anak muda biasa ya. Jadi paling ketemu sebentar itu masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Jadi yang penting tadi mana tuh quality time yang kita jaga deh. Waktunya sedikit tapi kualitasnya itu ya yang lebih. Tapi kalau di dapil Abang ini bukan hanya yang dari satu partai ya, dari mungkin persaingan dari partai-partai lain pun juga cukup berat. Tadi kita sempat ngobrol juga, salah satunya ada mantan gubernur NTT juga, Pak Victor Leskodat. Gimana Bang? Victor maju, kemudian juga dari PDIP juga misalnya ada Bung Ansi Lema, ada anaknya Bang Hermaneri maju. Kemudian juga dulu kan Gerindra nggak dapat kursi kan, tapi dengan majunya Pak Prabowo kan pasti ada efek ekor jasnya lah ya. Jadi mungkin juga mereka dengan maju-maju calegnya juga bagus-bagus. PKB juga ini yang maju juga saya lihat bagus-bagus. Selain yang incumbent ya. Kemudian lagi dari Demokrat juga saya lihat juga bagus-bagus. Jadi
Nah, Perindo juga ya, tadi saya pernah cerita juga ada itu dari teman-teman dari Perindo juga bagus. Tapi kalau kami sudah dapat hasil survei, rasanya sih Golkar tempat saya ini mungkin bisa potensi bisa jadi 2 saya lihat. Karena Kalau 2019 kan 3 ya Bang ya? Masih masuk 3 2019 besar satu ya? Oh, 1 ya, kursi. Bang, ya? Oh, maksudnya urutan ketiga waktu itu, 2019. Yang dapat 2 kursi di dapil 1 waktu itu kan PDIP 2, Nasdem 2. Kami 1, tapi saya sudah mendengarkan survei dan sudah melihat survei di beberapa tempat itu, kami potensial kali ini bisa 2. Golkar bisa potensi Karena 2. Bang Melki kayaknya ya? Terutama ya karena calegnya bagus-bagus itu. Jadi kalau saya sendiri yang narik suara kan pasti 1 doang paling. Tapi dengan caleg yang lain ini saya kasih yang bagus-bagus semua juga maju bersama saya, ini justru malah bagus nih. Ya, yang disusun di target dari partai tahun 2024 mudah-mudahan bisa dapat 2 ya. 2 kursi targetnya. Oke. Kita masih akan lanjut berdiskusi, ngobrol-ngobrol sama Bang Melki seperti apa kemudian tantangan di dapilnya. Sebentar lagi kita akan dengar langsung jawabannya, tetap di People's Choice bersama kami. Masih di People's Choice bersama saya Stephanie Patricia dan saya masih bersama dengan Bang Melki, Wakil Ketua Komisi 9 yang juga nanti akan kembali mencalonkan diri di pemilu 2024, di pemilihan legislatif 2024. Nah Bang Melki, sebelum kita lanjut ngobrol nih, saya mau ada sedikit game, rapid fire question. Jadi nanti saya akan kasih 2 pilihan nih, nanti Abang harus jawab dengan cepet nih, pilih yang mana gitu ya Bang ya. Cukup bisa dimengerti kan Bang? Oke. Ini saya lihat contekan dulu nih. Yang pertama, wah ini karena dapil Abang ini dikenal dengan banyak tarian daerahnya. Menari atau menyanyi? Menyanyi. Menyanyi, berarti suka nyanyi ya Bang ya? Iya, iya. Karena lebih banyak menyanyinya, lebih banyak lagunya daripada tarian di sana. Tarian lebih terbatas, lagu lebih banyak. Tapi kalau di dapil Abang sendiri memang salah satu yang dikenal dengan banyak sekali ya Bang budayanya, termasuk yang Abang pakai saat ini. Ya memang tadi saya waktu habis acara ke sini, oh ini bicara soal dapil, saya masih pakai baju dapil nih. Saya punya jas daerah dan juga baju-baju daerah banyak dijahit sama istri. Oh, ini dijahit oleh istri sendiri Bang? Ya, jadi istri saya kasih desainnya, kemudian tinggal kasih ke ini. Istri saya suka desain, walaupun dia bukan desainer profesional, tapi kalau gambar-gambar itu dia jago lah dari zaman dulu. Jadi baju saya tuh umumnya tuh pasti yang gambar dia. Ya, ini kain tenun NTT ini memang salah satu favorit saya juga nih Bang. Saya tadi malah kaget ada teman saya cerita, ternyata juga sudah banyak tas-tas branded dijahit di Indonesia, saya nggak tahu oleh siapa gitu. Itu dipakai sama banyak orang-orang luar negeri itu. Tadi saya baru lihat dia punya, baru kaget juga. Jadi kalau tenunan begini di luar itu sudah banyak banget, tapi bahwa ada tas branded dan waktu itu banyak dipakai di tas yang dibikin branded tertentu dipakai oleh orang-orang itu, saya baru tahu tadi itu. Sangat membanggakan bagus ya Bang ya. Belasan juta pula harganya. Mantap juga ya. Yang budaya Indonesia nih cantik-cantik semua kain-kainnya. Yang kedua nih Bang, tadi sempat kita bahas sedikit nih, gubernur atau menteri? Kalau saya disuruh milih, nggak boleh memilih ya nih. Boleh nggak DPR RI aja? Milih DPR aja Bang, iya. Pilihan ketiga gitu ya. Kenapa Bang milih DPR? Tadi kan saya sempat bilang 2017 mau maju jadi gubernur sebenarnya. Waktu itu kan saya belum DPR RI ya. Tapi setelah DPR RI itu memang akhirnya lebih mendingan DPR RI deh. Saya juga pernah dulu bisa ditawarin misalnya dulu, ada salah satu lembaga negara yang, institusi negara inilah. Nah lu mau kita usulkan untuk biar megang ini misalnya. Aduh saya enakan DPR RI deh. Kenapa Bang? Bisa lebih banyak berkontribusi gitu. Kan kalau jadi gubernur bisa ngurusin warga satu fungsi provinsi budgeting, Bang. fungsi anggaran, ya fungsi legislasi dan fungsi pengawasan itu ternyata di DPR itu kalau kita gunakan dengan optimal tuh menurut saya luar biasa. Pengalaman saya di COVID itu membuat saya merasa DPR itu ternyata sesuatu juga ya. Karena waktu itu melalui Komisi 9 DPR itu saya bisa bantu banyak banget berbagai urusan penanganan COVID di negeri ini, khususnya di NTT. Yang kedua kami bisa waktu itu secara personal dan tim aja itu kita bisa lebih 200.000 orang kita vaksinasi. Dan pola gotong royong waktu itu belum ada bantuan dari Kementerian, kita bayar sendiri gotong royong. Belum lagi bantuan-bantuan banyak banget yang bisa saya dorong ke daerah itu sebagai DPR RI. Contoh yang terbaru itu kami memperjuangkan rumah sakit umum pusat Ben Boy. Itu rumah sakit yang diresmikan oleh Pak Jokowi kemarin,
6 Desember 2023 kemarin, itu hampir setengah triliun. Itu karena saya DPR RI, saya bisa perjuangkan itu dari mulai ada Pak Terawan, Agus Putranto, sampai Pak zaman Budi Gunadi Sadikin sebagai Pak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes, diresmikan kepada Pak Jokowi itu 420 miliar. Dan itu ada tambah lagi Alkes mungkin bisa setengah triliun lebih. Jadi saya justru bersyukur kemarin, Mbak Stefani, untuk peresmian kemarin itu, saya bersyukurnya gini, karena berterima kasih pada Tuhan, pada Pak Jokowi sudah membangun itu, sudah bersama Pak Menkes, Pak Budi Gunadi. Dan pada saat peresmian itu Pak Jokowi mengatakan terima kasih kepada DPR, kepada Melki, kepada saya gitu. Wow, buat saya itu sesuatu. Karena terima kasih Pak Jokowi terhadap saya itu mahal banget itu. Daripada saya bikin baliho, bikin billboard, terima kasih Pak Jokowi itu kepada saya itu, waduh itu kepada masyarakat NTT itu sesuatu itu. Jadi orang bisa milih saya karena Pak Jokowi terima kasih pada saya. Nah gitu kan saya peroleh justru ketika saya DPR RI. Bisa bantu NTT, bisa bantu Indonesia Timur lebih luas. Nah, tapi kalau andai kata pun ke arah mana saya nanti besok ke depan, tentu itu Tuhan yang menentukannya melalui pimpinan partai dan masyarakat banyak. Tapi saya jalani sekarang sebagai DPR RI secara maksimal dan saya buat optimal melalui jabatan ini. Kalau jadi gubernur cuma terbatas di satu provinsi aja begitu itu ya. Nanti kalau tentu di Komisi cuma 9 di kan NTT mungkin doang. ya tadi Abang bilang Indonesia Timur bukan hanya di NTT, bisa di wilayah-wilayah lain juga. Contoh juga kemarin Mbak Stefani kan saya kemarin tuh menemani dan bersama Pak Menkes ke PBB di UN nih, pertemuan di UN, di United Nations. Pertemuan tentang bagaimana penanganan kesehatan, waktu itu saya bicara di aspek TB. Habis Pak Menkes bicara di forum, Pak Menkes sebagai co-chair ya, mimpin sidang nih di UN. Waktu itu setelah habis acaranya Pak Menkes selesai, masuk sesi berikutnya, lalu saya dibilangin sama teman saya dari Kemenlo, Pak Menkes mau ngomong nggak? Ngomong aja, ini mumpung pas lagi di UN nih. Awal ini kan agak gue kan, aduh ngomong, akhirnya udah nanti gue siapin bahan deh. Akhirnya pas waktu sesi berikut, gue dikasih bahan nih untuk ngomong nih. Akhirnya dimintain tuh sama pimpinan sidang. Indonesia bisa minta bicara lagi dong soal TB gitu. Ya bicara di forum UN ini. Pong, bicara di situ kan. Ternyata kan itu direkam sama TV PBB kan. Nyebar kemudian kemana-mana. Nah itu kan juga ternyata kalau saya gubernur mungkin saya belum bisa ke situ. Nah karena DPR. Pengalaman yang bisa didapatkan dengan menjadi anggota DPR. Pernah macam-macam ya. Gue bisa sampai di pedalaman Papua, sampai di Aceh. Karena DPR kan bisa berbuat sesuatu ya. Jadi saya lebih mengutamakan jalan yang hari ini yang DPR RI, nanti kalau soal-soal ke depan nanti urusan pasien di atas tahuan yang terbaik melalui pimpinan partai kami dan juga melalui masyarakat banyak nanti. Oke. Selanjutnya nih Bang Melki, kesehatan atau ketenaga kerjaan? Kalau saya lebih memilih kesehatan dulu, karena itu yang mendasar ya. Karena kesehatan itu kalau nggak sehat nggak bisa kerja ya Bang ya? Seluruh sektor itu kita mesti sehat dulu. Dan itu salah satu basic need manusia yang harus kita bereskan. Kalau kita sehat itu baru kita bisa bicara semua urusan. Orang sakit itu pasti dia langsung lumpuh dan nggak bisa bikin apapun. Jadi yang paling penting adalah membuat seluruh masyarakat hidup sehat, dan menurut saya undang-undang yang paling baru ini, yang undang kesehatan terbaru ini, sudah memberikan dasar-dasar hukum yang kuat untuk kita melangkah ke arah sana. Sehat dulu baru bicara yang lain. Ini masih berhubungan juga nih Bang dengan pertanyaan ketiga. Membangun rumah sakit atau membangun pabrik? Membangun rumah sakit. Memang tetap harus kesehatan ya Bang ya yang utama. Pokoknya kalau kita bicara kesehatannya sudah beres dulu, baru kita bisa bicara yang lain. Kesehatan belum beres, yang lain pasti susah. Yang terakhir nih Bang, di rapid fire question kita. 1 putaran atau 2 putaran? 1 putaran. Optimis loh, nggak pakai mikir loh. Pertanyaan 1 apa 4 masih mikir dulu loh. 1 putaran itu begini, untuk kebaikan bangsa ini biar jangan lama-lama kita. Loh saya ini juga sekarang ini kan, berpikir kalau boleh 1 putaran itu karena biar kita juga jangan terlalu lama dengan situasi kayak begini. Kan kita selalu bicara gini, berkompetisi politik itu kan sementara. Bersaudara, persaudaraan, kekerabatan, pertemanan itu kan segalanya, selamanya ya. Nah kalau kita sementara ini kelamaan, misalnya tadi 20 tahun kan, membuat itu kan menjadi... Supaya lebih cepat melanjutkan program-program yang tertunda karena pemilu ya, gitu jadi ya Bang ya. Saya pikir sih udah sebaiknya 1 putaran sih ya. Oke. Bang, melanjutkan nih perbincangan kita. Kan walaupun Abang belum kampanye, tapi Abang sering ke Dapil ya. Aspirasi apa sih yang paling sering didengar dari warga Dapil Abang sendiri? Selain mungkin isu kesehatan juga. Kalau selain isu kesehatan tentunya itu yang mendasar karena mereka ingin dipastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi. Juga yang tidak kalah penting adalah soal penanganan stunting ya. NTT kan juga salah satu yang penanganan stunting mesti menjadi concern kami karena yang tertinggi di tanah air. Dan juga tentu adalah urusan menyangkut terkait dengan ketenagakerjaan. Nah ini juga menarik nih Mbak Stefani. Jadi dengan dukungan juga kemarin dari Pemda Provinsi, waktu zaman masih Bang Victor jadi gubernur dan dari teman-teman DPRD Provinsi NTT, kami itu sudah bisa juga mendapatkan dukungan pusat dengan cara merubah BLK yang punya provinsi, yang dulunya punya provinsi NTT, karena itu kan masih keluar biaya dari kita, dari provinsi ya.
dengan seizin teman-teman dari daerah, saya udah ngomong sama pemerintah pusat dengan Menaker, dirjen terkait. Sekarang BLK itu sudah menjadi miliknya pemerintah pusat dan kemudian direnovasi total itu. Jadi kurang lebih ada bantuan kira-kira 100 miliar rupiah, sudah akan nanti merapikan gedungnya, alatnya semua. Dan kalau ini sudah bisa berjalan, Mbak Stefan, ini akan bisa membantu juga sektor tenaga kerja di NTT. Kalau selama ini para pekerja migran kita itu harus dilatih di misalnya di Jawa atau di tempat lain sebelum mereka ke luar negeri. Dengan ini BLK sudah nanti dioperasional, itu nanti akan membantu buat para pekerja migran Indonesia yang keluar negeri nanti itu biar mereka juga nanti bisa dilatih di tempat sendiri. Dan kalau ini dia punyanya pusat itu, kami tidak boleh keluar uang dari NTT, Mbak Stefani. Jadi ini akan menjadi uangnya dikeluarkan atau menjadi dana dari pemerintah pusat, pelatihan juga nanti dibiayai oleh pusat, orang-orang bisa ikut juga orang-orang NTT. Nah tapi dia tidak membebani di anggaran pemerintah daerah tingkat 1 di NTT di sana. Jadi kemanfaatannya kita ambil di NTT, tapi nanti penganggaran itu nanti dibantu sama pemerintah pusat. Ini masih usulan ya Bang ya? Lagi proses pembangunan sekarang. Oh, jadi sudah berjalan. Jadi pembangunan. yang saya bisa berhasil itu kemarin di NTT itu yang gede-gede ini, Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy dan BLK ini. Ini yang menurut saya kalau ini yang sudah jalan juga itu bagian sumbangan kami untuk sektor ketenagakerjaan. Kalau di tingkat 2 sih saya udah membantu itu, ada sudah 4 rumah sakit sudah jadi juga, Rumah Sakit Pratama. Rata itu kira 70 miliar satu bangunan itu. Kemudian nanti tahun depan ada bangunan 2 lagi yang Pratama. Plus kalau puskesmas sudah lebih 50 ya, yang prototipe itu yang dia agak mirip kayak semi rumah sakit lah gitu. Pustu juga sudah bangun ratusan pustu. Pokoknya tugas saya meminta dan mengambil anggaran pusat ini untuk bantu daerah saya NTT dan juga Indonesia Timur yang lain. Pokoknya Papua, Maluku itu dan NTT itu tiga areal yang selalu saya prioritaskan karena itu biasanya orang jarang menengok gitu. Saya tugasnya diperhatiin dong 3 yang. Namanya juga wakil rakyat ya Bang ya. Yang timurnya mesti diperhatiin dong. Nah kalau rumah sakit dan BLK tadi kan memang sejalan dengan Komisi 9 ya, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalau kemudian ada aspirasi yang mungkin bidangnya di luar Komisi 9, Bang Melki sendiri apa yang dilakukan? Ya, biasanya saya akan komunikasikan ke teman-teman komisi terkait. Contoh, saya juga misalnya ada permintaan beasiswa itu saya minta teman Komisi 10 dan saya dapat lumayan ribuan juga. Saya dapat ribuan beasiswa itu saya bagi ke teman-teman juga di daerah. Bukan cuma dapil 1 juga di NTT sebelahnya, kan ada NTT 1, NTT 2. Itu dikasih misalnya beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak kuliah. Jadi biasanya kami tukar program saya tukar ke teman-teman, kemudian mereka kasih program mereka kasih ke saya. Juga saya pernah bantu juga tuh ratusan rumah-rumah yang kemudian itu mereka tidak layak huni. Kan ada program di Komisi 5 tuh untuk membangun rumah kurang lebih 20 juta lah tuh. Tapi itu lumayan tuh bisa bantu untuk membuat rumah menjadi lebih layak lah. Saya kerja sama teman Komisi 5 dibantu itu saya bantu ada ratusan rumah tuh yang kemudian bisa dibangun. Kemudian juga karena alat pertanian, karena program juga sama Komisi 4, dikasih alsintan, dikasih kadang pupuk, kadang bibit gitu, dapat dari mereka saya bagi juga ke masyarakat. Jadi kami kadang bertukar program, jadi ada program saya dikasih ke teman-teman komisi yang lain, nanti punya mereka saya ambil juga untuk bawa ke daerah. Kolaborasi ya Bang ya? Kolaborasi lah gitu. Sesuai kebutuhan kita bawa. Nah itu cuma bisa dibimbing sebagai DPR RI. Dan bisa di luar NTT juga bisa kita bantu. Berarti kalau nanti kepilih lagi, tetap mau di Komisi 9, Bang Melki? Mudah-mudahan saya tetap di Komisi 9. Kan ini kan tergantung pimpinan partai ya. Tentu saya berharap di Komisi 9 karena sudah mengerti, sudah tahu, mudah-mudahan bisa lebih optimal lah saya membantu Nusa Tenggara Timur, khususnya dapil saya yang di seluruh daratan Timor, seluruh Sumba, Sabu dan juga Rote, dan juga tentu NTT secara umum dan juga Indonesia bagian timur khususnya. Kalau yang lain Indonesia jangan ditanya lagi. Saya ini bisa dicek nah. Yang juga komisi yang rajin ke IKN itu komisi saya loh. Yang pertama kali rapat di IKN di titik nol itu komisi 9, saya bawa waktu itu. Saya bawa, ini kan ada titik nol, kita kan belum ada yang pergi, kita pergi aja. Mungkin komisi 2 sudah pergi mungkin ya, tapi komisi 2 kan memang yang membuat undang-undang kan. Tapi harusnya kalau komisi 9 kami sudah 2 kali nih. Saya ingat betul tuh kami pergi bulan Februari, itu 10 bulan lalu kami pergi lagi kemana tuh, tanggal berapa tuh, 8 atau 9 Desember tuh saya bawa lagi tim ke sana, saya pimpin ke IKN. Kami sudah, tanggal waktu bulan Februari itu belum ada bentuk sama sekali, masih titik nol. Kemarin itu saya pergi tuh, saya lihat dari puncak itu di tempatnya bisa Pak Jokowi nginep itu, udah mulai ada pembangunan macam-macam. Fasilitas kesehatan udah ada Bang? Sudah, besok ini ada tanggal 20 ini groundbreaking dari Presiden untuk rumah sakit saya dengar. Rumah sakit pertama berarti di IKN ya? IKN itu sekarang ada 3 nih. Rumah sakit nanti punya Kementerian Kesehatan, ada juga yang sudah bergerak itu punya Mayapada, lagi on proses juga dibangun. Satu lagi itu punya hernia, rumah sakit. Ada satu lagi, swasta ada 2. Bang Melki kalau nanti terpilih lagi, apakah ada gagasan baru yang ingin ditawarkan kepada dapil Bang Melki atau mungkin ada program yang masih ingin dilanjutkan, masih ada yang belum selesai? Kalau kami sih pasti akan mendukung program transformasi kesehatan yang lagi berjalan dari Kemenkes RI.
Kemudian yang kedua juga mungkin program digitalisasi sektor kesehatan, sektor tenaga kerjaan mesti juga kita dukung ya. Jadi di era Pak Erlangga Hartarto jadi ketua atau koordinator Kartu Prakerja ini kan ada transformasi yang juga kita lihat di aspek tenaga kerjaan ya. Jadi kalau dulu itu kita lihat revolusi industri 4.0 ini, sekarang 5.0 ini kan orang baru akan bekerja di sektor yang berbasiskan digital. Dulu kan sebelum COVID ya, gara-gara COVID kan dia makin membesar nih pekerjaan yang melibatkan digital. Nah menurut saya ke depan ini, kalau kesehatan sudah lagi on proses ke sana, saya lihat juga nanti di sektor di sektor ketenagakerjaan sih mesti kita juga dukung ke arah situ. Nah cuman nanti pada saat yang sama juga menurut saya sih sektor-sektor produksi yang mesti kita jaga dengan baik. Kalau di sektor yang digitalisasi ini kan menurut saya sih lebih ke aspek pemasarannya ya, atau mungkin aspek produksinya, tapi aspek yang menghasilkan ini yang mesti harus kita jaga nih. Okay. Nah ini yang kalau saya lihat sih kan orang sekarang kan banyak meninggalkan sektor pekerjaan di tingkat desa ini kan karena orang pada lari ke kota kan. Padahal kalau digital sudah berkembang kan apa sih bedanya kita hidup di Jakarta dengan di daerah kan sebenarnya sama aja. Akses kita kalau sudah dengan digital terbuka ini kan, yang mau kita kerja di New York sama kerja di kampung di Papua pun kalau dia tersambung dengan digital kan sebenarnya kan sama aja. Ya. Kenikmatan kita bisa melihat dunia dan Indonesia kan ya orang bilang podo wae lah kalau tinggal di ujung timur, kalau digital sudah tersambung kan. Tapi kan saya dengar katanya si program Bakti udah mulai on lagi nih. Kemarin saya lihat Menko Info udah jalan lagi. Kemudian udah bisa nyambungin semua. Kita nantikan kiprahnya Bang Melki di Dapil NTT 2 ya Bang ya. Nomor urut 1 ya Bang ya. Nomor urut 1. Dan tentunya kiprah di Komisi 9 juga nantinya di sektor kesehatan. Memang saya lagi dapat tambahan lagi nih Mas Evan. Kemarin kan tiba-tiba lagi dapat tugas lagi menjadi, ini urusan Pilpres ya. Boleh sampai sini nggak? Saya dapat tugas lagi untuk urusan menyangkut tim pemenangan Prabowo Gibran lagi. Jadi ada satu lagi tugas baru. Jadi sambil ngurus sendiri masih ngurus itu lagi. Sambil ngurus Komisi 9, ngurus pencalekan, ngurus Pilpres juga ya Bang ya. Jadi ketua tim kampanye Prabowo Gibran di NTT. Ya udah kita ngurus sekaligus tiga-tiga jalan. Semoga lancar terus dan semoga sehat terus juga. Yang paling penting kalau nggak sehat nggak bisa tuh Bang kampanye dan menjalankan tugas di Komisi 9. Bang Melki terima kasih banyak sudah